Ini diantara daripada satu ketaksiran kita terhadap anugerah nikmat yang Allah bagikan, yang dengan kemampuan dan power yang ada pada diri kita masing-masing, kalau waktu kita gunakan secara maksimal dengan semampu kekuatan yang kita miliki dan juga dengan semampu kekuatan yang ada atau yang tersedia ada, maka dengan kita akan mencapai kepada target-target yang kita harapkan, yang mungkin barangkali hanya dengan hitungan waktu yang relatif singkat kita sudah sampai kepada matlamat dan tujuan. Biasanya dengan budak-budak tahfiz, ada di antara daripada mereka handphone dimatikan secara serius, dimampuskan kalau tidak paham dengan bahasa dimatikan. Budak-budak tahfiz, ada di antara daripada mereka yang hafal selepas 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang paling cepat sekali dapat menghafal dalam jangka 1 tahun. Apakah kira-kira yang antara 1 tahun sampai pada 4 tahun tadi itu memang dikenakan karena dengan perbedaan yang ketara, kemampuan yang berbeda, itu ternyata tidak pasti. Justru kadang-kadang yang selesai hafazannya dalam jangka 4 tahun lebih mampu, lebih cepat, lebih kuat dan lebih ideal hafalannya. Tapi dia tidak memaksimalkan waktu. Dia tidak memaksimalkan tenaga, peluang dan kesempatannya. Sehingga selepas 4 tahun baru selesai. Sementara dengan yang setahun tadi itu, di segi ingatan tak kuat mana, di segi kemampuan tak kuat mana, di segi kebolehan tak kuat mana, tapi ternyata dia boleh selesai dalam jangka 1 tahun. Dia berpacu dengan waktu, dengan himmah dan juga dengan semangat yang tidak ada tandingannya, sehingga hanya dalam jangka 1 tahun saja sudah selesai jenjang yang pertama dalam dunia hafalan. Begitu juga hanya dengan kita. Maka kalau pada waktu kita membanding-bandingkan keadaan kita dengan keadaan salafun saleh, tidak berarti dengan fisikal mereka lebih kuat, makanan mereka lebih banyak, kemampuan mereka lebih ideal, tenaga mereka lebih raksasa. Tidak. Justru daripada berbagai aspek kita berada pada bagian atau pada keadaan yang lebih hebat. Dari segi makanan kita lebih banyak. Dari segi leluasa kita lebih mampu. Dari segi kemudahan memang serba mudah. Dari segi keuangan duitnya tidak terhitung. Dari sudut peluang dan kesempatan kita mempunyai kesempatan yang banyak. Yang dengan mereka harus menempuh jarak perjalanan tidak kurang daripada dalam 1 bulan pergi, tapi mereka kejar. Kita dalam jangka waktu tidak lebih daripada setengah jam kita tidak datang. Perbedaannya. Setengah jam saja sudah sampai ke masjid. Mereka jarak perjalanan yang kadang-kadang berhari-hari untuk pengajian-pengajian yang diadakan, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, majelis-majelis talaki, lapar tidak jadi penghalang. Kesehatan tidak jadi penghalang, gangguan tidak jadi penghalang, duit tidak jadi penghalang. Coba kita tengok bagaimana dengan pengorbanan Sayyiduna Abu Hurairah sebagai salah satu daripada contoh yang dapat kita lihat pengorbanan yang beliau lakukan, yang dengan beliau mampu untuk memacu waktu, untuk memanfaatkan pulang dan kesempatan 5 tahun lebih kurang dengan baginda Rasulullah SAW, ternyata merupakan orang yang terbanyak dalam meriwayatkan hadis, mampu untuk mengalahkan atau juga memotong sejumlah sekian puluh, bahkan ratus, bahkan ribu, bahkan puluhan ribu, ratusan ribu daripada para sahabat Nabi, yang sebagian daripada mereka tergolong dalam kumpulan al-awwaluna as-sabiqun was-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Kumpulan yang pertama dan yang terdahulu di kalangan kaum muhajirin dan ansar
Ternyata kumpulan yang terdahulu tadi itu dipotong jauh oleh Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan semangatnya yang walaupun sebagaimana yang diriwayatkan kadang-kadang apakah nanti malam akan ada makanan yang dimakan, kadang-kadang tak sarapan pagi, kadang-kadang tak makan siang, kadang-kadang tak makan malam, kadang-kadang tidak makan langsung, tapi itu sama sekali tidak mencegah dan juga tidak menghalang raghbah keinginan mereka dan juga keinginan beliau secara khusus untuk senantiasa mendampingi dan menyertai perjalanan baginda Nabi kemana Nabi kita pergi, di mana Nabi kita berada. Sayyiduna Abu Hurairah sebagai pendamping setia, sebagaimana dengan dua orang sahabat Nabi kita yang pertama, Sayyiduna Abu Bakrin dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, belum menceritakan tentang pengorbanan, belum menceritakan tentang perjuangan beliau dalam dunia ilmu dan juga dalam dunia riwayah. Kadang-kadang aku terbaring ma baina mimbarihi wa baitihi, aku terbaring jatuh pitam antara mimbar dengan tempat kediaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sehingga dengan aku yang sedang terbaring di tepi jalan tadi itu dipijat oleh seseorang. Dia beranggapan aku gila, tak sedar diri, sudah tidak waras sehingga sampai terbaring di situ. Kata beliau, bukan karena gila sampai ada yang meletakkan kakinya di leherku, bukan dikarenakan karena gila dan pitam, tidak sedar diri atau juga tidak waras perasaannya, akal pemikirannya, tapi dikenakan kena aljo, kena terlampau lapar, yang sehingga aku sudah tidak mampu untuk melangkahkan dan menggerakkan kedua belah kakiku, tidak mampu untuk berdiri tegak, dikenakan kena sampai sekian hari tidak makan. Tapi apakah itu menghalang beliau untuk belajar? Menghalang beliau untuk bertalaki? Menghalang beliau untuk menyertai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Jadi daripada beberapa aspek yang saya sebutkan tadi, dari sudut makanan kita, berapa kali kita makan di sini? 3 atau 4? 3. Pagi makan. Makan yang hapak itu pun kadang-kadang sudah kita jamak takdim. Betul? Apalagi kalau kita selera terbuka, Masya Allah tabarakallah, ternyata ada mihon, ambil. Ternyata ada keripik, ambil. Ternyata ada donat, ambil. Ternyata ada mie, ambil. Ternyata ada apa lagi? Roti canai, ambil. Roti Arab, ambil. Martabak, ambil. Sehingga sampai jadi gunung jerai. Gunung apa semalam itu? Gunung Lambak. Tingginya nasi, tingginya lauk pauk. Itu baru sarapan pagi, belum lagi ada gini makan siang. Nyusul dengan makan selepas kita sembahyang asar, minuman ringan, pisang goreng, ayam goreng. Nanti di malam nasi goreng, nasi pataya, goreng Cina, goreng paprika, goreng spesial. Masya Allah tabarakallah. Baru saja pukul 9. Bismillahirrahmanirrahim. Taha illa tazkiratan liman yakhsha. Tidak. Ini bagaimana boleh selesai dalam setahun? 2 tahun tidak selesai, 3 tahun tidak habis, 4 tahun pun hafalannya tak kuat mana. Tangkap sana, tangkap sini, pindah kepada juz-juz yang berikutnya, kita lupakan juz-juz yang sebelumnya. Kenapa? Karena potensi yang kita miliki tidak kita maksimalkan. Itu perbedaannya kita dengan salafun saleh. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Duduk, mundar mandir ke tempat guru. Masya Allah tabarakallah. Hampir tidak ada seorang pun daripada mereka, masing-masing dengan catatannya, masing-masing dengan pen dan juga dengan tulisannya, masing-masing dengan riwayat hadatsana fulanun, ditulis. Kita sekarang sudah menggunakan peralatan komunikasi canggih, itu dengan MP3 dan juga dengan MP3 dengan potnya atau juga dengan handphonenya, direkam. Sementara dengan mereka daya kemampuan untuk merekam itu ikut kemampuan mengingat dengan otak dan ingatan.
Kalau tidak, mereka catat. Masya Allah, tabarakallah. Pesan daripada Al-Imam Ali Ibnul Madini kepada murid beliau atau kepada teman beliau. Catat kepada Imam Az-Za'farani, catat semua perkataan dan ucapan yang diucapkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Sebab Al-Imam Asy-Syafi'i dengan bahasa beliau itu adalah bahasa yang indah, dan juga dengan penyampaian yang indah, dengan periwayatan yang tepat. Jangan sampai ada sepatah kata pun yang terlepas daripada catatanmu. Banding dengan kita sekarang. Minta maaf, ada satu peribahasa, katanya di zaman kita sekarang yang paling bodoh itu adalah gurunya, dan yang pintar itu adalah murid-muridnya. Tuh guru saja yang mengajar membawa kitab, sementara murid-muridnya tak ada yang bawa kitab. Tengok kuliah-kuliah di masjid, tuh guru guna kitab, tuh guru yang ngajar bawa kitab, bawa Sahih Bukhari, bawa Sahih Muslim, Mastika hadis, bawa bimbingan mukminin, bimbingan muslimin, mukminin, bawa kitab tafsir, bawa kitab seumpama Irsyadul Muhtadin, Sabilul Muhtadin, atau juga bawa kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad Al-Pelimbani. Nama kitabnya Sairus Salikin. Pelajar, murid, yang tua, yang besar, yang kecil, tak ada yang bawa kitab. Dengar saja. Jadi generasinya Imam Syafi'i, yang kalau pada satu kali mendengar semuanya hafal, semuanya ingat. Itu ketaksiran yang ada pada diri pribadi kita, yang sehingga dengan kita kadang-kadang majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, majelis-majelis tausiah, ceramah dan yang sejenisnya, itu tidak lebih daripada sekedar untuk kita menghabiskan masa, tidak lebih daripada untuk kita mengambil keberkatannya, tapi kira-kira dalam berapa yang lekat dalam ingatan, berapa kira-kira yang tercatat dalam catatan, berapa kira-kira yang terbukukan dengan kita, itu mungkin hanya sebagian kecilnya saja, sebab kita tidak mempunyai daya ingatan seperti ulama-ulama kita dahulu. Di samping dengan kegigihannya, semangatnya, ubudiahnya, pendekatannya, pembagian waktu kepada 3 bagian, 1/3 waktu untuk ibadah, 1/3 waktu untuk ilmu, 1/3 waktu untuk rehat. Yang kadang-kadang terhakis waktu untuk rehat pun digunakan untuk kepentingan umat, sebagaimana Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qassama awqatahu ila salasati ajza. Nabi kita bagikan waktu beliau kepada 3 bahagian. 1 untuk agama lillahi jalla wa'ala. Yang kedua untuk keluarga dan umat. Yang ketiga untuk kepentingan diri pribadi Nabi kita sendiri. Tapi ternyata dari masa ke masa dan juga daripada waktu ke waktu, ternyata yang untuk kepentingan diri pribadi Nabi kita sendiri, nak berehat, nak santai, keperluan dengan tuntutan daripada keinginan beliau sendiri, itu pun kadang-kadang terhakis dan juga termanfaatkan dan tergunakan untuk kepentingan umat. Dengan semangat yang berapi-api dan juga dengan keinginan yang gigih, yang sehingga selama tidak lebih daripada dalam 23 tahun waktu yang sangat-sangat relatif singkat, segala-galanya daripada I sampai kepada Z, daripada alif sampai kepada ya, apakah kira-kira dengan akidahnya, apakah kira-kira dengan tauhidnya, apakah kira-kira dengan hukum akamnya, apakah kira-kira dengan halal dan haramnya, apakah kira-kira dengan syariat dan dengan panduan dan bimbingannya, daripada alif lam mim, atau daripada alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim, sampai kepada minal jinnati wan nas. Itu sudah dapat mereka terjemahkan dalam kehidupan mereka masing-masing. Perumpamaannya ka'annal qur'ana yamshi ala wajhil ardi. Seakan-akan seperti dengan Al-Quran yang berjalan di atas permukaan bumi. Terserah nak belajar dengan Al-Quran atau nak belajar daripada perilaku, daripada kehidupan, daripada pergaulan, daripada keupayaan, daripada kemampuan,
mereka atau dengan satu persatu daripada sahabat Nabi. Kalau seandainya Al-Qur'annya tidak dibaca, tak kisah. Kalau seandainya Al-Qur'annya tidak ada, tak masalah. Kalau seandainya Al-Qur'annya tertinggalkan, tidak problem. Kenapa? Sebab perjalanan mereka itu sudah dengan Al-Quran. Jadi kesabarannya, ketabahannya, qanaahnya, kebijakannya, hormat ta'zimnya, ikram dan ijlalnya, semua panduan-panduan yang ada dalam Al-Quran itu ada dalam peradaban dan juga dalam kehidupan mereka masing-masing. Sopan santunnya bagaimana? Sudah ada. Rahmat dan ta'zimnya bagaimana? Sudah ada. Ijlal dan ikramnya bagaimana? Sudah ada. Jadi tidak perlu dengan mereka kembali membuka lembaran Al-Quran. Kalau peribahasanya seperti itu, kalau Al-Qurannya tidak dibaca dan juga tidak dipelajari sekalipun, dia sudah mendarah daging isi kandungannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bagaimana yang sepatutnya pada waktu kita dengan orang ramai? Bagaimana yang sepatutnya pada waktu kita duduk? Bagaimana sepatutnya pada waktu kita di masjid? Bagaimana sewajarnya kita dengan keluarga? Bagaimana sewajarnya kita dengan rakyat? Bagaimana sewajarnya kita dengan pemimpin? Bagaimana agar kita boleh bertakayub menyesuaikan sikap, perilaku dan perangai yang seketika dengan kita berada di beberapa tempat dengan bermacam-macam kumpulan, dengan bermacam-macam pahaman, dengan bermacam-macam adat istiadat dan juga dengan perangai, dengan bermacam-macam suku bangsa. Ternyata dengan mereka boleh bersama mereka semuanya di bawah pimpinan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majlis zikir. Masya Allah tabarakallah, mereka praktekkan yang sepertinya pada waktu mereka dalam sembahyang, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tundukkan pandanganmu pada waktu kamu sembahyang. Arahkan hadapanmu ke arah kiblat pada waktu kamu sembahyang. Tenangkan anggota tubuhmu pada waktu kamu sembahyang. Pergerakan akan membatalkan ibadahmu. Ternyata di luar sembahyang pun mereka semacam itu. Di majelis zikir, ka'anna ala ru'usihimul thair. Kita tengok pelajar kita. Tadi duduk bersila, sudah angkat lutut. Sebentar lagi akan dia angkat lutut yang berikutnya. Sebentar lagi nanti dia akan duduk menyandar. Itu baru dalam beberapa menit. Syekh duduk di sini 1 jam, tetap duduk nih seperti itu. Teras. Perasaan ini peradaban untuk antum sebagai pelajar tahfiz ilmu Al-Quran, bukan hanya untuk dihafal. Kalau karena kamu hafal Quran, terus duduk tidak sopan santun di depan orang-orang tua yang seusia dengan tuan kita, MP3 lebih hebat hafalannya daripada kalian. Dia menghafal Al-Quran dalam jangka 1 detik saja, terbelutut semuanya dalam handset kita. Oh, Musyari Rashid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Sampai Syekh Abdullah bin Zubair. Istaqimu wa'tadilu. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyaka. Imam itu sudah meninggal, salah satu dari Pak Imam Masjidil Haram, Syekh Abdullah bin Zubair, zaman saya pada waktu di Mekah. Tidak ada lagi dah suara itu. Apa yang saya maksud, MP3 dengan MP4 tadi itu, atau juga dengan handset, sudah mampu untuk merekam dan membluetooth Al-Quran sepanjang daripada Alhamdulillah sampai kepada Qul a'udzu birabbin nas hanya dengan sesaat waktu. Jadi kalau yang menjadi kebanggaan kita karena hafal Al-Quran, karena dengan kita sudah membacanya dengan qiraat sama, itu tidak jadi satu kebanggaan karena dengan peralatan modern sudah mampu menghafal Al-Quran. Bukan setahun, bukan 4 tahun, sesaat waktu semuanya sudah terbluetooth. Apa yang membedakan kita dengan MP3? MP3 tidak boleh beradab.
MP3 tidak boleh sopan santun. MP3 tidak boleh mempersembahkan yang baik. MP3 tidak boleh berbicara. MP3 tidak boleh bernasihat. MP3 tidak boleh memperlihatkan khasyat dan tadallulnya, kesabahannya, kesabarannya, kebijakannya, keadilannya, kemuliaannya. Yang boleh semacam itu adalah manusia yang menghafalnya. Nah, itulah yang diterjemahkan oleh sahabat-sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup duduk menatap, boleh belajar kesabarannya, boleh belajar keilmuannya, boleh belajar kehusuannya, boleh belajar kebijakannya, boleh belajar ketekunannya, boleh belajar kehusuannya, boleh belajar cara bagaimana agar dengan kita semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Diriwayatkan sejumlah tidak kurang daripada 5.000 orang yang mengaji dan yang belajar, di mana Imam Ahmad mengajarkan dan meriwayatkan hadis. Sejumlah tidak kurang daripada dalam 5.000 orang yang hadir. Daripada yang 5.000 orang tadi itu, hanya 500 orang saja yang membawa kitab, yang membawa catatan, yang mencatat, yang menulis, yang mencatat. Sementara ada 4.500 belajar ahwalnya Imam Ahmad, kesabahannya Imam Ahmad, duduknya Imam Ahmad, makan minumnya Imam Ahmad, pakaiannya Imam Ahmad, pergerakannya Imam Ahmad. Itu namanya belajar ahwal. Jadi kalau untuk belajar ilmu di zaman kita sekarang melalui laptop boleh, MP3 boleh, WhatsApp boleh, YouTube boleh, Facebook boleh. Dari manapun kita boleh belajar, sebab dunia kita serba canggih dan juga serba mudah. Tapi kita tidak boleh belajar peradaban yang bagus, akhlak yang bagus, perangai yang bagus, kecuali kalau kita bertalaki duduk di depan seorang guru yang akan mentarbiyah hati, yang akan mendidik hati, yang akan mendidik perangai, yang sehingga dengan perumpamaannya ka'anna ala ru'usihimut thair, seakan-akan seperti dengan burung yang sedang hinggap duduk di kepala mereka. Bening, tenang. Kami belajar ilmunya, juga belajar awahnya, belajar perilaku dan pergaulannya, belajar kehidupan dan perangainya. Ini diantara daripada perbedaan generasi kita dengan generasi mereka zaman dahulu. Generasi kita belajar, kaki dia hunjurkan dan pantuk guru dia. Duk dia menyendar, tak peduli dan juga tidak kirau. Dia potong tuh gurunya, tunggu jalan pelan-pelan dia berjalan macam tuh. Saya perhatikan di sebagian pondok pesantren, kalau pada saat mereka lagi sedang santai berjalan, terus gurunya keluar, dia break, stop, seakan-akan seperti lampu merah menyala. Dia bagi laluan pada tuh guru, dia dulu jalan, baru mereka menyusul. Itu peradaban sudah tidak ada. Peradaban yang ada, guru kalau merotan murid, guru akan kena panggil, akan report polis, dan guru akan dibawa ke Bukit Aman Waria. Jadi macam mana? Macam mana? Guru, tuh guru naik motor model tahun 70-an. Sang murid punya motor besar. Hai guru. Guru ketinggalan jauh, dipotong sama murid. Dahulu aku kalau pastikan awak lebih tua 1 hari saja daripada aku tidak akan berjalan di hadapan. Ada tak peradaban seperti itu? Sudah terhakis. 1 hari beda umur. Saya kelahiran tahun 60. Ustaz Kamal kelahiran tahun 60. Hanya bedanya saya tahun 60 1 hari bulan 6. Sedangkan dengan beliau 1 hari 2 hari bulan 6. Hanya beda 1 hari saja, saya 1 tua. Ustaz Kamal mengatakan saya tidak akan berjalan di depan Ustaz Nurdin. Beda umur 1 hari aja. Kita beda umur tuan, dia potong kita. Dulu peradaban zaman-zaman dahulu, yang walaupun kaki merokok. Mana rokok? Kita depan orang tua, begitu kita ternampak ada orang tua lewat, langsung rokok tertutup, ya ima kita padamkan, ima kita apa? Kita pijak, kita apa? Tak tegama kita merokok di hadapan orang tua. Sekarang orang tua kita tawarkan, nah rokok haji, tuh ada rokok tak? Itu peradaban sekarang nih.
Dahulu kalau perasaan naik bisikal, ngekok, tekok, tekok, tekok. Terus depan rumah ada tuan, duduk santai di depan rumah atau di beranda rumah. Sang pelajar tadi itu turun daripada bisikannya, bisikal itu ditolak, disurung jalan. Setelah lewat baru dia guna kembali. Dulu masih dalam masa dekat ini, tahun 2000-an. Pada waktu ada handphone apa segala macam, klek, dia bilang, minta maaf, pergi keluar. Ya, Assalamualaikum. Simbang di luar. Sekarang tak begitu. Lagi sedang berbual-bual dengan kita, simbang dengan kita. Kita bagi tumpuan sepenuhnya. Dia dapat panggilan telepon, halo. Itu orang yang menelpon kita, dia atau kita lagi sedang dalam keadaan seperti apa. Takkan orang yang gaib yang dia tidak tahu tentang keadaan kita lebih kita utamakan daripada orang yang sedang berbual-bual di hadapan kita. Ini peradaban yang tidak terperhatikan. Sepatutnya kita matikan dulu, kita offkan dulu, kita tak layan dia. Misal, bagaimana rasanya? Yang kalau pada waktu kita lagi sedang di hadapan berurusan dengan immigration kah? Ataupun juga dengan pilot? Ataupun juga dengan restoran? Ataupun juga dengan hotel? Terus orang yang hak belakang, yang datang belakangan tadi itu dia layan sebelum kita. Padahal kita ada di hadapan, sedang bersimpang. Terputus perbincangan kita, dia lihat orang yang di belakang. Kesalnya tuh bukan main. Ada tergoris dalam hati dan perasaan. Bagaimana dia layan yang hak belakang. Dia beraturnya baru saja ikut beratur. Baru saja datang. Terakhir, bagaimana dia lebih diutamakan daripada kita. Terasa hati kita. Tapi itu satu perkara biasa. Seseorang dengan panggilan handphonenya, ya kita sudah berbual-bual. Bahkan kadang-kadang kita bagi tumpuan sepenuhnya. Kita layan panggilan masuk dan kita tinggalkan orang yang ada di hadapan kita. Tengok peradaban. Jadi pesan daripada Tu Guru, ini awak nak pergi ke Mekah, aku pesan. Tiap yang pelik, ben aneh, ben ajaib, kamu jangan langsung komplain. Kalau kamu ternampak dengan satu benda yang aneh, satu benda yang ajaib, satu benda yang barangkali kamu tidak dapat memahaminya, kamu jangan langsung protes. Paham? Nggih, iya, Tu Guru. Berangkat. Berangkat zaman dulu bukan dadadak. Bengontak. Setelah sampai ke Mekah, ternampak dengan seseorang membelakangi Ka'bah menghadap beliau. Katakan saja Ka'bah di belakang saya. Sedangkan dengan yang tadi itu, yang dari Madinah tadi itu, Tu Guru yang dari Madinah, yang dipesanin oleh Tu Gurunya, jangan langsung komplain dengan perkara-perkara yang aneh. Jadi di hadapan beliau, seperti abang, ngadap saya. Jadi pada saat ketika abang datang, saya langsung berpaling daripada Ka'bah menghadap abang. Jadi dalam hati abang, ini orang apaan sih? Apa sebenarnya? Takkan Ka'bah di belakangnya terus menghadap aku? Itu dalam hati abang. Dalam hati abang cakap tentang saya. Apaan ini orang? Takkan membelakangi Ka'bah menghadap aku. Apa kata saya? Baru aja sampai ke Mekah, sudah terlupa pesan Tu Guru. Paham? Baru aja sampai ke Mekah, sudah terlupa pesan Tu Guru. Kata Tu Guru, pesan di Madinah, jangan langsung komplain. Apa awak tidak tahu? Kata Tu Guru, apa kamu tidak tahu bahwasanya kehormatan seorang mukmin itu lebih agung daripada Ka'bah, lebih mulia daripada Baitullah. Nabi kita duduk santai di depan Ka'bah. Ma'a'adhamaki, ma'atyabaki, ma'akramaki. Alangkah agungnya kamu, alangkah mulianya kamu, alangkah hebatnya kamu, alangkah harumnya kamu.
Walakinna nafsul mu'mini a'dhamu hurmatan minki. Akan tapi dengan jiwa raga seorang mukmin itu lebih mulia dan lebih agung daripada Anda. Jadi beliau pun sadar. Apa yang saya maksud? Yang saya maksud peradaban daripada salafun saleh yang sudah terakis satu persatu dalam dunia kita sekarang, selama tidak kurang daripada 20 tahun mengaji, belajar dengan Al-Imam Darul Hijrah Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Semasa 20 tahun mengaji tadi itu 18 tahun dikhususkan hanya untuk peradab, hanya untuk peradaban yang tinggi. Beliau ajarkan adab selama 18 tahun, ilmu 2 tahun saja. Apa kata sang murid selepasnya itu? Seronoknya kalau sepanjang aku mengaji 20 tahun dengan Imam Malik, semuanya itu adalah adab. Kenapa? Sebab peradaban yang tinggi, sopan santun. Coba pelajar pada saat antum baca hadisnya, tapi kita tidak praktekkan. Jadi bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis itu? Saat ketika kami duduk di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijja'a rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki, syadidu sawadi sya'ar, berambut hitam, syadidu bayadi thiyab, berpakaian serba putih, la ya'rifuhu minna ahadun, tidak ada seorang pun daripada kami yang mengenalnya, wala yura alaihi atharus safar, dan tidak ada tanda-tanda petanda-petanda yang menunjukkan dia datang daripada musafir, datang daripada jauh. Pajalasa, laki-laki yang berpakaian serba putih, kemas rapi, elok dan cantik, yang berambut hitam, kemas dan rapi, jalasa duduk di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatahi ila rukbatahi, kemudian duduk melutut di hadapan baginda Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan kedua belah tangan pada kedua lututnya, dan seraya berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, akhbirni matas sa'ah. Itu kan hadisnya. Pertama tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Yang ketiga, pertanyaan yang keempat, beritahukan kepadaku bila berlakunya hari kiamat. Selepas jawaban daripada baginda dengan tuntasnya, maka laki-laki itu menghilang. Nabi kita kata, coba dicari laki-laki itu, pala bisa malian. Dalam beberapa saat kemudian, ternyata laki-laki tadi itu sudah tidak ada. Cari sana, cari sini, kesan sana, kesan sini, diperiksa di sana sini, ternyata sudah tidak temukan, sudah tidak mereka temukan. Nabi kita bersabda, Nabi kita bertanya, atadruna manis sa'il? Apakah kalian tahu siapakah si penanya tadi itu? Tidak ada seorang pun yang bercakap, innahu Jibril. Itulah malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, datang untuk memberikan tunjuk ajar kepada kalian. Dinakum, agama kalian, memberikan panduan, bimbingan tentang urusan agama. Bagaimana datang? Pakaian serba putih. Bagaimana datang? Rambut yang kemas. Kita ngaji kadang-kadang sambil lari-lari itu dengan kain masih telonde lagi di pengajian. Kita tak jaga benda-benda semacam itu. Peradabannya dulu, baru sopan satunya, baru dengan kita. Kalau pangkalan hati sudah tersedia, peradabannya pun juga sudah tersedia, dengan hormat dan ta'zimnya, masya Allah tabarakallah. Mungkin diantara daripada hal-hal yang bagus, khidmah kepada guru-guru antum. Saya tidak tahu siapa guru-guru antum di sini. Ini dengan pelajaran apa mereka ada berkumpul di situ. Mau berkumpul itu buat apa? Ada live kah? Tak ada. Ada. Dengar, mereka dengar. Oke, dengar. Tuh anak-anak, adik-adik yang duduk di situ. Masya Allah, tabarakallah, kalian yang duduk di sana. Antum bagaimana dengan guru-guru antum? Kalau emak bapak kalian itu hanya membesarkan kita daripada sudut fisikal, tapi guru-guru kita itu membesarkan kita daripada sudut kerohanian. Yang dengan jasa mereka, dengan kebaikan daripada mereka, itu di atas daripada jasa kebaikan daripada mak dan ayah. Dikatakan orang tua Anda itu ada 3.
Satu, orang tua yang melahirkanmu, orang tua yang mendidikmu, orang tua yang mengawinkanmu. Itu orang tua kita. Orang tua kita ada 3. Satu, orang tua yang melahirkan kita, mak dan ayah. Yang kedua, orang tua yang mendidik kita, itu adalah guru. Yang ketiga, orang tua yang menjadi pak mak mertua kita. Daripada 3 tadi itu, ubuwatut tarbiyati wa ta'lim, bapak dari sudut pendidikan dan ilmu itu lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi kedudukannya daripada ubuwatil wiladati wa kawin. Daripada ubuwati alwiladati wal kawin. Kita Arabkan kawinnya. Jadi bapak dari sudut pendidikan itu lebih mulia daripada bapak yang melahirkan dan juga yang mengawinkan. Kembali, Allah, jangan ngantuk dulu ya. Bakal kasidah dulu. Yalah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
kasih. Pada hari kiamat nanti kompang masuk surga. Sementara pemain kompangnya tertinggal di belakang. Paham apa maksudnya? Jadi kompang itu sebagai pelengkap, penyempurna. Tapi yang ianya itu adalah sanjungan dan pujian dan salawat kita kepada baginda. Jangan sampai kita balik. Kompangnya bersalawat dengan dimainkan dengan bunyi dan lantunan yang merdu, tapi dengan kitanya kita senyap dan diam. Ya Imam ar-Rusli ya sanadi anta ba'dallahi mu'tamadi. Lagu. Ya Imam ar-Rusli ya sanadi sanadi. Kalau tidak ada kompang sekalipun, cukup dengan lantunan suara, salawat dan salam, ta'zim, hormat dan ijlalnya kita kepada baginda Nabi, itu justru dengan kita akan mendapatkan tempat dan posisi yang dekat indan Nabi, atau di sisi baginda Nabi nanti pada hari kiamat. Nabi kita bersabda, aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah. Orang yang paling dekat tempatnya dengan aku nanti pada hari kiamat, aksarukum alayya sholata. Orang yang paling banyak salawatnya, bukan orang yang paling banyak kompangnya. Jadi kompang itu untuk membantu supaya kita lebih semangat. Tapi jangan senyap, ikut juga. Kesian tuh abang yang bawa mic tadi itu. Jadi kalau seandainya suara abang tuh tenggelam, sekarang siapa yang membackup? Suara sudah tidak ada. Kenapa? Karena dengan kita kompang saja. Jadi yang pada waktu mungkin abang dengan bimbingannya atau dengan ayat-ayatnya kita main kompang. Tapi pada saat kita menyahut, kita sahut beramai-ramai. Kompang itu biar kita selukan saja lagi, sebab matlamatnya bukan kompang. Yang kita matlamatkan itu kita menyanjung dan memuji. Akhirnya kompang dan masuk surga semuanya. Jangan tersinggung ya, cuman begitulah nanti ke depan. Jadi ada orang belatih. Dia memang ada orang main kompang mulut tak boleh bercakap. Ada juga yang boleh bercakap tapi kompang tak boleh main. Tapi ada yang boleh kedua-duanya. Coba tengok kumpulan daripada Singapura. Yang hak tua-tua tuh. Hak tua-tua kompang ini pertama kali dimainkan pada masa Maulidan Rasul, perayaan-perayaan. Handphone enggak? Enggak. Bukan. Bunyi aja. Bunyi. Bukan handphone. Ada makhluk halus di luar bangun nanti yang Jadi di Singapura saya perhatikan yang tua-tua tuh masalah lenggak-lenggaknya. Ya Hanana, ya Hanana. Jadi kompang main, mulut pun juga bersalawat. Kenapa? Jadi semacam itu. Kita tidak mau kalau dahulu-dahulu tentang sanjungan dan pujian itu kita amanahkan, kita wakilkan, kita mandatkan kepada kumpulan-kumpulan, apakah itu dengan raihannya, dengan rabbaninya, atau juga dengan hijaznya, dan juga dengan kumpulan-kumpulan lainnya. Kita yang hadir di majlis hanya jadi pemerhati setia saja. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Suara saya serak nih. Jadi kita tuh duduk, kita pun nanggung. Bahkan yang paling tidak sopan kadang-kadang kita lihat pada waktu kita marhaban. Ini dikatakan pecinta-pecinta Nabi, tapi kenapa tidak bersalawat kepada baginda Nabi? Ini dikatakan memperingati perayaan Maulidan Rasul, tapi kenapa tidak sebati dengan maulid yang diadakan? Rupa-rupanya maulid itu bamaulidan, bamulutan. Bahasa sana bamulutan, mulut. Bukharinya, buryaninya, nasi mandinya, nasi kabesahnya, itu matlamatnya. Nah, kita mengadakan perayaan Maulidan Rasul agar dengan kita
Usaha untuk meningkatkan mahabbah kita, intimah kita, kesetiaan kita, kasih sayang kita, ubudiyah kita, kuduah kita, ittiba kita, ta'assi kita, itu matamat perayaan-perayaan yang seperti itu diadakan. Yang sehingga kadang-kadang dengan kita, ya Allah, betul-betul tidak nyaman dilihat. Seketika ada dengan sebagian, bukan karena faktor usia, bukan karena faktor tua, justru karena ketidakperhatian dengan suasana dan keadaan. Masih tergambar lagi menyandar begitu dengan mengangkat sebelah kaki pada masa marhaban, perasaan tak marhaban ya Nabi, atau dengan lagu yang lain, Tala al-Badru misalnya, ya Nabi salam alaika, ya Rasulullah salamun alaik. Sebagian nyandar saja, boleh sampai insya Allah. Ini yang tak sok dilihat nih, masya Allah, tabarakallah. Ini boleh disendari, dan dulu pastikan dulu, takut kalau terjatuh. Jadi kalau terjatuh masalah. Ada sini, ada besi segini, kuat rasanya. Gitu aja, nyandar begitu. Sementara dengan yang lain, dengan salawatnya, kemudian dengan hormat dan ta'zim. Tengok masyayikh kita macam mana. Yang tadi selendang di bawah, semuanya pakai letak selendang. Yang tadi selendang di bawah, semuanya letakkan ke atas bahu. Duduk berdiri dengan hormat ta'zim. Mungkin kita di sini ingat dengan Habib Ali Batu Pahat, orang tua kita yang meninggal sejak pada beberapa waktu yang lalu. Bagaimana dengan kumpulan para habaib, bagaimana dengan kumpulan para ulama, semuanya menondok begitu. Tengok gambar-gambar mereka. Ada yang menyandar, ada yang santai. Kenapa? Kalau seandainya dengan baginda tidak hadir ke majelis kita, tapi ajaran baginda telah hadir, hadis-hadis baginda telah hadir, nasihat-nasihat baginda telah hadir, salawat kita dengan baginda, yang dengan baginda mengetahui segala aktiviti yang kita laksanakan. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, kalau seandainya kau bersalaman di hadapanku, aku akan menyahutnya. Kalau salawatanmu daripada jauh, itu akan diberitahukan, akan diperkenalkan dan diperdengarkan kepada baginda. Seronoknya, masya Allah, tabarakallah. Ini dengan tembok, ini dengan kipas, ini dengan speaker, ini dengan sound system. Semuanya menyaksikan pada waktu kita marhaban, menyambut cerita tentang kelahiran baginda Rasulullah SAW, disaksikan kebeningannya, ketenangannya, khasyahnya, tadallulnya, salawatnya, sampai Nabi kita pernah bersabda, akhta'a tariqal jannah, akan keliru menuju jalan ke surga. Siapa ya Rasulullah yang sampai terkeliru, yang sampai tersesat, soset, bahasa negeri 9, soset. Nah, soset susah sangat. Soset, tapi kita bersabda, siapa ya Rasulullah orang yang tersesat untuk menuju jalan ke surga? Qala man idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Seseorang yang pada saat ketika aku disebut, dia tidak bersalawat kepadaku. Semangat tuh dengan kumpulan, tidak, bukan dengan kumpulan. Sepatutnya yang kalau kita khayalkan baginda hadir bersama kita, maka bagaimana selayaknya, sewajarnya, sepatutnya dengan kita di hadapan baginda. Tentu seperti pada waktu kita di depan tuanku. Tenang, bening, khusyuk. Apakah pada waktu salawatannya ya nantilah. Nanti di Batu Pahat. Anak lagi sedang digulai nih. Insyaallah nanti kita jumpa Batu Pahat. Bila tuh pada waktu teman-teman kita lagi sedang bersalawat. Kalau baginda ada duduk situ, kira-kira Nabi kita terasa hati toh? Terasa. Tak payah baginda, kita pun terasa. Yang pada waktu kita berkumpul, itu juga diantara daripada peradaban yang terhakis yang sudah tidak ada dalam dunia modern kita sekarang ini. Kembali kepada juhud, mujahadah. Saya tak nampak tadi itu, cuman tadi saya lihat dalam WhatsApp atau dalam Facebook ya, ada iklan tentang tajuk topik pembicaraan yang malam kemarin itu, ada juga topik tajuk diberikan, tapi kita tak tahu, jadi kita pun cakap kemana tajuknya, kemana topik yang diberikan kemana. Ala kulli hal tentang perjuangan dan juga tentang pengorbanan para sahabat dan juga dengan Sayyiduna Rasulullah SAW, pemaksimalan potensi, kemampuan, takat, power yang ada pada diri kita masing-masing.
Itu yang akan membawa kita kepada keberhasilan. Ya Allah, latihan dulu. Jam, 3 jam. Besok macam begini. Minta maaf nih, mudah-mudahan kuat nih. Akhirnya baru jadi Tyson. Akhirnya baru jadi Ali Kelai. Akhirnya jadi Bruce Lee. Akhirnya jadi Amitabh Bachchan. Akhirnya jadi Jackie Chan. Itu kan latihan, power dihabiskan. Kita sekarang malas untuk jamaah pun kadang-kadang kita talangan. Padahal tenaganya boleh, Malaysia boleh, kita boleh. Satu Malaysia, salam sejahtera, salam hormat, salam ta'zim, salam satu Malaysia. Tapi ternyata salamnya tidak disahut. Apa susahnya? Tadi saya sampai cakap sama Bang Hanif dengan Azri. Jadi masa kami masuk, kaca itu kami turunkan. Kalau yang berikutnya, kaca sudah naik jadi tak perasan. Masuk situ, ada pelajar sebelah kanan dan pelajar sebelah kiri. Jadi pada waktu itu, karena mereka menyambut kita, saya pun Assalamualaikum. Senyumnya. Senyum. Senyum itu bukan jawaban salam. Jawaban salam itu Waalaikumsalam. Apa susahnya menjawab salam? Apa susahnya mengucapkan amin? Apa susahnya kita bersalawat? Nabi kita bersabda, Bo'dan, sohkan, akan jauh-jauh, sejauh-jauhnya. Siapa ya Rasulullah? Yang man idza dzukirtu indahu juga. Orang yang pada seketika aku disebut, dia tidak bersalawat kepadaku. Jadi kita pada waktu kawan-kawan kita bersalawat, kawan-kawan kita menyebut nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan kita juga ikut bersalawat. Masalahnya bukan kita minta nilai dengan makhluk, bukan kita minta penghargaan daripada orang ramai, tapi kita nak minta penghargaan, minta balasan, imbasannya daripada Allah Jalla wa'ala. Engkau orang yang hormat dan ta'zim. Masya Allah, tabarakallah. Ya Bashir, atadri, awak tahu tak kenapa orang ramai menghormatimu? Ini dalam satu cerita. Imam Bishrul Hafi sebelum Imam Ahmad, agak lebih duluan sedikit daripada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Muslimat, pada masa Imam Bishrul Hafi meninggal dunia, jumlah bilangan yang menyembahyangkan itu tak dapat dikesan, tidak dapat dihitung dengan angka, karena terlampau ramai. Jenazah disembahyangkan sejak daripada selepas sembahyang subuh sudah siap untuk disembahyangkan, tapi tak berjaya dikuburkan melainkan selepas adzan maghrib. Nah, dikuburkan tak boleh, orang sembahyang ramai lagi. Takkan kita kuburkan sebelum disembahyangkan? Ya, yang walaupun 1, 2, 3 orang yang menyembahyangkan sudah cukup, tapi atas keinginan daripada orang ramai, nak dikuburkan baru diangkat, datang lagi. Imam Ahmad yang menyembahyangkan itu bekas selepa, kasut, tapak kaki dikesan dan dihitung tidak kurang daripada dalam 2,5 juta. Imam Ahmad bin Hanbal pada waktu beliau meninggal dunia, kita untuk cari 100 orang pun harus kena bayar 5 ringgit. Itu pun kadang-kadang uangnya duluan. Tak tahulah di sini, saya tak tahu. Di tempat kami kalau untuk sembahyang jenazah itu kita hantar duit amplop berisi uang 20.000 kira-kira dalam 6 ringgit lebih kurang. Itu kita hantar ke rumah-rumah orang yang kita inginkan agar mereka datang melaksanakan salat jenazah di masjid mana, di surau mana, di rumah mana. Hantar duluan, bayar dulu. Seperti kita makan di RNR, kena bayar dulu baru makan. Dia tengok makcik itu, tengok. Kita ambil lauk tadi itu, ambil gulai, ini, ditengok dulu. Lepas bayar baru kita makan. Jadi seakan-akan tidak halal kita makan kalau kita sebelum bayar. Begitu juga dengan salat jenazah. Yang itu, Masya Allah, dari mana?
Dari pagi sampai kepada petang baru berjaya dikuburkan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi dalam satu rangkaian mimpi, setelah beliau meninggal dunia, ada yang bermimpi, ada yang bermimpi, ada yang bermimpi. Diriwayatkan dan dikatakan sebagai ikram Allah. Allah memberikan kehormatan dan kemuliaan. Allah memberikan penghormatan dan kemuliaan kepada mereka-mereka yang ikut serta dalam pelaksanaan salat jenazah kepada Imam Bishrul Habib. Allah ampunkan dosa-dosa kesalahannya. Itu adalah mimpi salah seorang wali Allah Jalla wa'ala. Apa anugerahku kepada mereka-mereka yang membayangkannya? Aku bagikan keampunan kepada mereka semuanya. Allah berfirman, ini dalam satu rangkaian mimpi. Mimpi, bukan wahyu, mimpi. Jadi ya Bashir, awak tahu tak bagaimana hati orang ramai itu tersemat dan terpatri? Bagaimana dengan hati orang ramai itu tergugah mencintai, hormat dan ta'zim kepadamu? Jadi dengan jawabannya pada suatu ketika jalan, ternampak satu lembar tulisan, satu helai kertas bertulisan Allah terpijak, terpampang di tepi jalan. Beliau ambil tulisan tadi itu, kemudian beliau basuh, kemudian beliau ambilkan minyak harum, beliau palitkan minyak harum kepada kertas tadi itu, disapukan, kemudian beliau letakkan tulisan Allah tadi itu di tempat yang tinggi, di tempat yang terhormat. Jadi dalam rangkaian mimpi beliau, ya Bashir, la utayibannas maka matayab tasmi. Aku akan harumkan nama kamu. Kamu akan mendapatkan penghormatan daripada makhluk-makhlukku sebagaimana kau memuliakan nama aku. Gimana kita? Bruce Lee, Hulk Hogan, Rick Martel, kemudian kumpulan K-pop, F4, kemudian bubar tuh. Siapa? Justin Bieber. Itu atas semuanya. Keset Musyari Rashid bawah. TV atas. LCD atas. Handphone atas. Quran di bawah. Perasaan tak? Tuh dengan almari kita di situ. Tuh saya tak tengok, tapi saya tengok daripada jauh saja. Alhamdulillah Quran masih ada di kumpulannya. Ulama kita sampai kepada tahap Quran dulu di atas. Lepas Quran baru tafsir. Lepas tafsir baru hadis. Lepas hadis baru fikih. Lepas fikih baru usul. Lepas usul baru nahwu, saraf, yang paling bawah sekali. Kita masyaallah tabarakallah ngaji kitab. Kita bawa kitabnya, kita letak handphone atas kitab. Itu nampak, ini bukan cerita, nampak benda-benda macam itu. Kunci kereta, handphonenya, spek matanya. Ini bukan dengan orang awam, tuh gurunya pun macam itu juga. Perasaan tak? Tuh guru buka kitab tuh letak, spek mata kan ada kotaknya tuh, letak atas kitab. Enggak, itu yang walaupun tidak termasuk daripada perkara dosa besar, tapi itu menunjukkan atas peradaban yang tinggi saat ketika tuh guru, kiai, maulana, tidakkah dengan ilmunya antum dimuliakan? Tidakkah dengan ilmunya kita dihormati? Tidakkah dengan ilmunya kita tadi itu, dengan kita mendapatkan penghargaan? Bahkan dengan ilmu kita tadi itu, yang dengan kita mendapatkan penghormatan dan penghargaan daripada orang ramai. Dengan Datu Murti, Datu, tidakkah dengan ilmu Datu tadi itu, dengan Datu dapat jawatan? Dengan perantaraan keilmuan Datu mendapatkan tunjangan besar pada tiap bulannya sekian ribu RM? Betul! Tapi kenapa kita diletakkan atas lantai? Tapi kenapa kitab dihinakan? Yang daripada kitab itulah keilmuan kita. Peradaban sudah terhakis. Masya Allah, tabarakallah. Dengar nih adik-adik semuanya. Ini tak ada batasan waktu kah? Udah dekat pukul 11 lebih dah nih. Tadi kita tolak pukul berapa? Saya bercakap udah 1 jam dah lebih. Belum sampai lagi. Hah?
Hah? 1 jam dah. Belum habis lagi. Ini baru mukadimah. Begitu. Masya Allah. Imam Syafi'i duduk depan Imam Malik, buka kitab. Aduh, buka lembaran sekali. Buka lembaran tadi tuh, supaya tuh guru tajam kita lagi sedang kembali kita. Halo. Aku lagi ngaji nih depan tuh guru. Apa pasal? Ini ceritanya. Yang minum tak kisah. Yang makan tak peduli. Saya pernah tengok pondok pesantren, satu paparan dalam satu pondok pesantren. Murid-muridnya meniarap. Mengaji meniarap. Letak kita depan seperti kanduyung semuanya. Astagfirullahaladzim. Ini peradaban yang seperti apa? Yang dengan Imam Ahmad mengatakan, aku tak tegama dan tak berani minum di saat Al-Imam Syafi'i lagi sedang melihat aku. Kita bukan minum, kita baring tidur. Tuh guru kita belum kemana-mana lagi, masih duduk sini lagi. Kita udah baring dah sebelah situ. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Itu peradaban daripada mereka yang sehingga dengan peradaban yang tinggi dan matlamat. Baginda pernah bercerita seperti ini. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Jalla wa'ala untuk melengkapkan dan menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia, peradaban-peradaban yang tinggi, dengan sopan santunnya mereka, dengan ketawadhuannya mereka, dengan hormat dan ta'zimnya mereka. 23 tahun Nabi kita berdakwah di Mekah dan di Madinah. Tapi kita sudah berhasil dengan bantuan para sahabat untuk melaksanakan segala ketentuan-ketentuan hukum akam. Apakah kira-kira dengan rajamnya, potong tangannya, pembunuhannya, jamaahnya, tilawahnya, zikirannya, i'tikafnya, sampai-sampai kadang-kadang ada di antara daripada mereka yang merasa sedikit. Izinkan saya untuk menghatamkan Al-Quran tiap 3 hari. Nabi kita kata 40 hari sekali. Oke, saya mampu lebih daripada itu. Bagaimana kalau sebulan? Saya mampu lebih daripada itu. Oke, dalam 1 minggu saya mampu lebih daripada itu. Nabi kita bersabda, la ya paham, tidak akan paham seseorang yang menghatamkan Al-Quran dalam jangka 3 hari. Tapi yang walaupun demikian, ulama takwilkan hadis itu tidak akan paham. Itu bagi orang yang memang lemah kepahamannya. Tapi bagi orang yang seumpama Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Hanifah, dan juga dengan salafun salih lainnya, dalam berapa ramai mereka khatam Al-Quran dalam tiap hari. Kenapa Allah muliakan dengan kemuliaan-kemuliaan yang semacam itu? Sebab karena mereka hormat dengan Al-Quran. Akhirnya Al-Quran mudah dibaca, mudah diingat, mudah dihafal, dan juga mudah diamalkan. Karena mereka subati. Biasanya orang itu akan berkenan dengan kita kalau kita mencintainya. Kalau kita tidak mencintainya, dia tidak berkenan dengan kita. Macam itu juga dengan Al-Quran dan ilmu. Kalau kita tidak hormat dengan Al-Quran, kalau kita tidak hormat dengan ilmu, ilmu pun tidak terlalu berkenan dengan kita. Jadikan hati kita itu sebagai pangkalan ibu dan juga pangkal iman dan yakin. Kalau pangkalannya sudah bersih, tidak ada rumput, tidak ada duri, tidak ada paku, tidak ada kayu, tidak ada batu, pesawat akan mendarat ke dalam pangkalan hati. Ma'rifahnya, asrarnya, hikamnya, kebaikannya mudah. Kenapa? Sebab kemudian tadi itu datangnya daripada peradaban yang tinggi. Ini sedikit tentang pengorbanan. Jadi mudah-mudahan paling tidak dengan kita tambahkan lagi lah 10% lagi. Ya kalau boleh dalam 30% pun potensi kemampuan, power yang kita miliki, kita manfaatkan untuk agama, kita manfaatkan untuk
agama, hukum halal haram, dan juga dengan ketentuan-ketentuan Allah Jalla wa'ala, kita manfaatkan untuk masa depan umat dan juga untuk masa depan kita di hari akhirat. Insya Allah akan lahir generasi-generasi ulama rabbaniyin atau rabbaniyun dengan perumpamaan yang saya sebutkan tadi, ka'anna al-Qur'ana yamshi ala wajhil ardi, seakan-akan dengan Al-Quran yang berjalan di atas permukaan bumi. Kenapa? Sebab mereka bukan hanya hafal Al-Quran, tapi panduan Al-Quran, bimbingan Al-Quran ada dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kalau dengan penghulu mereka macam mana? Pada waktu Sayyidatuna Aisyah ditanya kaifa kana akhlaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya baginda Nabi, dijawab oleh beliau, kana khuluquhul Quran. Akhlak baginda itulah Qur'ani. Qur'ani dengan pakaiannya, Qur'ani dengan makanannya, Qur'ani dengan minumannya, Qur'ani dengan pergaulannya, Qur'ani dengan pemikirannya, Qur'ani dengan rancangannya, Qur'ani dengan santainya, Qur'ani dengan menghadiri majlis taklim, majlis tarbiyah. Qur'ani juga pada waktu santai di tempat-tempat rekreasi. Jangan dikira Nabi kita tak pernah pergi. Nabi kita pernah pergi tempat rekreasi, pernah juga pergi ke tempat-tempat yang pada waktu itu tempat Abul Haisam Ibni Tayyihan. Di situ ada air tawar, ada mata air, kemudian ada kebun, di samping juga ada suasana yang indah dan nyaman. Nabi kita datang dengan beberapa orang sahabat, dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Sayyidina Umar, datang secara bermaksud ke tempat itu. Berarti kita ada pedoman dan juga ada panduan kalau pada waktu kita datang ke tempat-tempat rekreasi, santai. Jangan kita ke sana ke tempat rekreasi kita baca kitab. Bagus, tak kalau boleh. Tapi ala kulli hal itu untuk kita santai dengan keluarga. Ya, tak apalah kita buat bola sepak, main-main dengan anak-anak di situ atau dengan badminton kan misalnya. Sebab tempat itu untuk kita berkelah. Nah, nanti kalau nak pengajar di masjid cantik. Tapi kalau seperti situ kita santai saja dengan keluarga. Pernahkah Nabi kita seperti itu? Pernah. Pergi ke tempat Abul Haisam Ibni Tayyihan. Setelah sampai ke rumah, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ternyata dengan Abul Haisam tidak ada di rumah. Aina zaujuki, suami kamu di mana? Yasta'dzibu lana ma'an, mencarikan air tawar buat kami. Tak lama kemudian Abul Haisam pun datang, seronoknya, gembiranya, bahagianya. Baginda Nabi dengan dua orang sahabat atau dengan beberapa orang sahabat ternyata ada di pekarangan rumah mereka. Maka dengan Abul Haisam pun keburu-buru langsung memetikan beberapa macam jenis tamar dengan ajuahnya, dengan rutubnya, dengan besarnya, dan juga dengan tamarnya. Ada yang disebut dengan balah, yang disebut dengan tamar, yang disebut dengan rutab. Jadi dihidangkan dalam satu dulang, semua jenis, semua bentuk, semua jenjang ada lengkap. Nabi kita bersabda, kenapa tidak diambilkan yang masak-masaknya saja? Nah, supaya baginda leluasa untuk memilih. Nak makan yang masak separuh, nak makan yang masak semuanya, yang fresh, yang kering, atau juga yang mentah, semuanya tersedia. Tak lama kemudian masuk ngambil pisau. Nabi kita ada paham, wah, ini bakalan dijamu dengan satu ekor kambing kalau begitu. Nabi kita bersabda, jangan sembelih yang sedang bersusuan. Jangan disembelih yang besar dan yang terbaik daripada kambing-kambingmu. Disembelihkan kambing tadi itu. Ini bekelah untuk makan. Yang walaupun dalam keadaan terpaksa karena Nabi kita lapar pada saat ketika itu, tapi kita ada pedoman. Pernah juga dengan baginda pergi menghilang daripada para sahabat. 10 menit lagi, sabar. 10 menit cukup. Saya balik jauh, balik KL. Tapi nanti seluruhnya bagi kita sama Bang Hanif, seluruhnya jangan laju semacam tadi itu. Laju tadi itu. Ini kita keselamatan kita kena jaga juga. Ya, berwaspada dan berhati-hatilah. Yang bawa saya semuanya pemandu akhirat. Sehingga Ustaz Kamal yang dulu selalu bawa kereta, bawa saya sekarang di hari ini dan hari ini juga bawa kawan-kawan laju, potong kanan kiri tak ada aturan dah. Tuh menular, penyakit itu menular. Insyaallah tabarakallah maju. Pernah daripada Penang
Peneng tahu? Daripada Peneng, daripada Tengku Bainun, pernah dengar? Fakta perguruan situ. Nah, daripada Tengku Bainun menuju Subang. Subang Masteri, lebih kurang macam itulah bacanya. Itu 2 jam. 2 jam. Dengan posisi tadi itu. 200. Saya pernah sekali naik dengan sahabat kita dari KL, Haji Zul, dengan Audi beliau 230 dia bawa. Rasa-rasa seperti dalam film gitu. Wow. Seperti sirkuit di mana begitu laju semua. 230. Ya Allah, ini cukup merisaukan. Boleh jadi sampai ke akhirat. Tak jadi sampai ke dunia, tak jadi sampai ke tempat tujuan. Tapi orang yang laju itu kadang-kadang lebih cermat berbanding dengan orang yang santai. Yang sering eksiden itu kena santai, sambil merokok, sambil bersimbang, ya nanti tapi kalau orang yang laju 160 tak ada, tengok sana tengok sini, tapi kalau mengantuk memang bahaya lah. Nah, itu ceritanya. Masyaallah tabarakallah. Jadi nanti kita balik santai aja. Terus 20, 140 cukup lah. Tapi laju-laju. Terus 40 paling laju 150 lah. Sampai habis itu jangan. Biasa, yang habis itu biasa. 180 habis, kena 180-nya. Tinggal tunggu bakinya aja lagi. Karena tak ada sambungannya, akhirnya dia tersekat sampai situ. Seandainya masih ada lagi ke bawah, akan kita ke bawah kan lagi. Jadi insya Allah lah balik kita santai saja nanti. Mungkin damahannya berada di luar dengar. Mudah-mudahan kenapa? Bukan takut, tapi risau. Kalau terjadi apa-apanya, kan tadi kawan-kawan tunjukkan lagi gambar Buya Yahya. Buya Yahya sangat-sangat diperlukan waktu, tenaga, pikiran, nasihat, bimbingan daripada beliau. Pengajian di sana sini, beliau punya TV swasta, punya radio swasta, banyak santri dan lain sebagainya. Sekarang sedang dirawat di Singapura. Kalau sudah terjadi eksiden seperti itu, nah buat apa? Dah selesailah, habis tamatlah, tak ada keluang, tak ada seluang. Keluang habis, semuanya sudah habis. Tak ada lagi dah ceritanya. Pertama kalimat rapi. Memang itu takdir, ya takdir. Tapi kita juga kena berjaga-jaga. Dan kita kena lebih waspada dan berhati-hati. Semuanya tidak terkecuali insya Allah. Nah, jadi 1 KKL. Lepas itu tunggu petang akan terbang lagi ke Jakarta. Tunggu lagi setelah sampai ke sana 8.30, berarti waktu di sana nanti akan sampai pada pukul 9.30 immigration pas segala macam, pukul 10 menuju ke Bogor. Jakarta Bogor itu tak jauh mana. Jaraknya dari airport kira-kira dalam 100 km saja, tapi kadang-kadang sampai 3, 4, 5, 6 jam. Jam. Jalan 4 jalur, 4. Itu pun penuh. Mungkin nanti pada tahun 2030 udah tak payah naik kereta dah. Justru kita berjalan atas kereta. Jalan berhenti jalan. Nanti cobalah, tengoklah. Di kawasan Jakarta penuh. Jakarta boleh bayangkan seperti kita sini hari raya balik kampung, macam tutup saban hari penuh. Makanya kita ambil waktu-waktu flight yang hak terakhir atau yang hak subuh, itu insya Allah jalan masih lancar. Yang saya maksud tadi itu masih jauh lagi jarak yang kita tempuh. Sabar 10 menit yang terakhir. Jadi Allah, nih saya sekarang menyampaikan kuliah kepada imam-imam Syafi'i atau seumpama imam-imam Syafi'i semuanya, dan tak bawa kitab. Imam Syafi'i ngaji tak bawa kitab tuh, Maklum, matan tuh belakang tuh tak bawa kitab. Imam Syafi'i tak bawa kitab. Pernah depan Imam Malik mencatat begini nih. Imam Malik cap. Imam Malik ini berapa pengaruh luar biasa. Jangankan orang biasa, raja-raja pun takut. Gubernur-gubernur, menteri-menteri depan Imam Malik itu seperti budak kecil aja. Sampai tak berani berjumpa beliau. Apa kata mereka? Ada satu surat daripada gubernur Mekah ditujukan kepada gubernur Madinah. Rekomendasilah surat pengantar kepada Imam Malik tentang Al-Imam Asy-Syafi'i. Apa kata gubernur Madinah? Secara jujur,
Aku lebih mau, lebih berani, lebih bersedia pergi ke Mekah jalan kaki daripada aku datang berjumpa Imam Malik. Imam Malik tegas. Jadi ini anak ngolok-ngolok betul. Coba tangan awak. Tak ada tulisan. Jadi tulis apa kamu tadi tuh? Jadi Imam Syafi'i tunjukkan telapak tangan kosong, tidak ada tulisan apa-apa. Tapi sebanyak hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, hadatsana Malikun an Ibnu Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, hadis yang kedua, kitab Muwatta Imam Malik itu sebelum belum mengaji dengan tuan guru beliau, dengan Imam Malik rahimahullah taala, itu sudah beliau hafal. Sekali dengar hafal, sekali baca hafal. Kita 10 kali baca lupa lagi. Jadi kita sekarang macam Imam Syafi'i lah pada waktu kita mengaji. Yang paling bodoh tuh dikatakan tuh gurunya, karena tuh guru bawa kitab, murid tak bawa kitab. Itu kata orang sebagian lah. Nah, jadi Imam Bukhari juga macam tuh. Teman-teman beliau catat, tulis dah bertimbun belambah kitab catatan daripada hadis-hadis yang diriwayatkan. Akhirnya diperli sama kawan-kawan beliau. Apa awak? Bolak-balik, tak catat pun. Kitab tak ada, pen tak ada, catatan tak ada. Untuk apa buang-buang masa? Sabar. Diperli, tambah. Diolok-olok, sabar. Tapi kalau sampai 2, 3, 4, 5, 6 kali itu saja yang disebut-sebut, akhirnya naik angin juga beliau. Imam Bukhari tadi itu masih kanak-kanak lagi, Oke, kata Imam Bukhari, apa yang awak catat? Apa yang kalian tulis? Buka lembaran pertama. Buka juz yang pertama, hadis yang pertama. Dibaca hadis yang pertama pada hari apa, jam berapa, di mana, dengan siapa, 1000, 3000, baca 10.000 sampai 16.000 buah hadis beliau bacakan pada saat ketika itu, sehingga mereka yang mencatat tadi itu bingung, heran. Wah, ini kita terpaksa harus betulkan catatan kita dulu. Kemana membetulkan? Membetulkan dengan hafalan Imam Bukhari. Pelekan, kita membetulkan hafalan dengan kitab. Tidak, kita mereka betulkan dengan hafalan. Itu Imam Bukhari, bukan kita. Kita nih bukunya saja, bukan negerinya, tak ada lagi. Nah, Imam Bukhari tak mencatat. Jadi nanti kalian kalau pada waktu ada pengajian, siapapun yang datang, bab yang datang itu tidak tiap waktu ada catatan. Syekhkah, Maulanakah, Babakah, Kiaikah, apa yang disampaikan, catat. Bukan dalam ingatan. Dalam ingatan saya tahu kita tidak mempunyai daya ingatan. Sudah tercemarkan pandangan kita, sudah tercemarkan pendengaran kita, sudah tercemarkan hati kita. Makanannya masih berbau syubhat, minumannya berbau syubhat, lingkungannya berbau syubhat. Kalau kita tidak terbabi pun udara kita ini sudah kotor, tercemarkan dengan bermacam-macam bentuk kemaksiatan dan kemungkaran, yang sehingga kesannya kepada ingatan, kesannya kepada kekuatan, kesannya kepada tenaga. Tadi saya sebut mungkin 1:10 makanan yang kita makan dibandingkan dengan yang mereka makan. Mungkin 10 kali ganda makanan kita lebih banyak. Pakaian yang kita pakai 30 kali ganda pakaian kita lebih banyak. Banyak sahabat Nabi hanya punya 1 helai kain jah muslimat. 1 helai kain jah. Kalau letak atas bawah kebuka, letak bawah badan terbuka atau bahu kelihatan. Muslimat, mukminat, jangan keburu-buru bangkit rukuk sujud i'tidal. Jangan keburu-buru bangkit beritidal atau juga sujud sebelum laki-laki yang di hadapan. Nabi kita khawatir kalau ternampak. Kalau ternampak setan dan buah tamar ada di hadapan. Jadi Nabi kita tak bagi musibah bangkit awal. Kenapa? Sebab ramai di kalangan mereka. Sayyidina Mus'ab ibn Umair, pemuda Quraisy
yang paling mewah, pakaian, perhiasan, wangi-wangian, makanan, minuman, segala-galanya. Tapi menangis tapi kita melihat nasib beliau pada waktu terbunuh pada peristiwa Uhud. Kalau ditutup kepala kaki kelihatan, kalau ditutup kaki kepala terbuka. Akhirnya ditutup kepala dengan kain yang sehelai tadi itu, kaki ditutup dengan rumput kering. Bagaimana kita tidak menangis karena Nabi kita mengenang macam mana keadaan si pemuda ini pada waktu di Mekah, perjuangan dan pengorbanan. Saya simpulkan semuanya tadi itu dalam sepatah kata perkataan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, "Man lam takun lahu bidayatun musyriqah, man lam takun lahu bidayatun muhriqah, lam takun lahu nihayatun musriqah." Orang yang tidak mempunyai permulaan yang berapi-api, dia tidak akan mendapatkan kejayaan yang cemerlang. Kejayaan yang musyriqah, yang cemerlang itu bermula daripada permulaan yang semangat. Gigihnya, semangatnya, himmahnya. Kalau tidak boleh dimaksimalkan pun 50%-nya oke. Supaya masjid jamaah tidak tertinggalkan, zikir tidak tertinggalkan, salawat tidak tertinggalkan. Ada sedikit pengorbanan kita. Kalau tidak boleh semuanya untuk agama, demi untuk masa depan umat. Ada pengajian-pengajian. Bawa, ajak suami, ajak istri pergi ke majelis-majelis ilmu. Cerita terakhir. Apa cerita? Al-Habib Al-Allamah Hasan Bahar, berasalkan daripada Yaman, dikatakan dalam majlis-majlis ilmu, majlis-majlis perhimpunan, apakah untuk memperingati hari-hari nasional, hari guru, hari buruh, hari ibu, hari anak, hari Natal, hari-hari macam-macam, hari bapak, belum ada. Ada juga sekarang, dulu tak ada. Dulu hari ibu aja. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ada salah seorang preman. Preman itu bahasa sini samseng. Kaki itu kaki ini. Kerjanya kalau ada perhimpunan-perhimpunan, cuman tengok kereta siapa yang tak terkunci, tingkap cermin kereta yang mana kebuka, atau handphone siapa yang tertinggal, atau dompet siapa yang terbiarkan. Itu saja kerjanya. Jadi tujuan bukan untuk ilmu. Kula ada BMW kan, tuh kereta yang Padang sana tuh jauh, risau tak? Risau. Siang-siang begini khair-khair saja, tapi kalau malam senang saja. Banyak alat TV yang mengajarkan kita cara untuk mencuri yang profesional. Cara mencuri yang bagus itu macam mana? Supaya polis tak boleh kesan. Itu yang dulu. Lopang. Habis buat masjid, masjid, kotak masjid yang dalam peti besi itu habis diambil sisi yang ada. Tapi banyak mana duit dalam masjid? Paling RM1 yang banyak. RM5 itu nomor 2, RM10 ada 10, 50 1 saja. Kalau nak semuanya 100 ATM, banyak duit di situ. Angkat mesinnya, masukkan ke dalam lori, bawa ke kelapa sawit, banyak duitnya. Tangkap sama polis, seumur hidup di Bukit Aman. Risau. Jadi orang tadi itu macam tuh, yang dengan motornya, yang dengan keretanya, yang dengan dompetnya, yang dengan handphonenya, itu saja sasaran pergi ke perhimpunan agung. Tapi selepas meninggal dunia, si preman tadi itu, sana sebut preman, sini sebut apa? Manusia jahat, samsing. Manusia samsing tadi itu ternyata dimimpikan dilihat dalam keadaan yang sangat-sangat mulia. Dalam sebuah taman, nikmah, anugerah, pemberian, dan mendapatkan keampunan dosa daripada Allah Jalla wa'ala. Dilihat betul-betul dia cemburu dengan kemuliaan yang dia dapatkan. Dia pun sampai tertanya-tanya, awalnya macam mana? Setahu aku kamu kaki judi, kaki minuman, kaki perempuan, kaki ini, kaki itu. Bukan kaki lagi, kaki tangan. Kalau kaki itu masih setakat kaki aja, kaki judi, kaki tangan cuci. Kaki tangan perempuan, kaki dengan tangan sekaligus.
Kaki, tangan, kepala, hidung, perempuan, semuanya. Tapi bagaimana kamu boleh mendapatkan kemuliaan? Kata preman tadi itu, betul. Aku memang semacam yang awak katakan. Aku memang macam itu. Tapi ketika aku hadir ke majelisnya Habib Hasan Bahar, aku merasa terlempias, terimbas, mendapatkan percikan daripada rahmat yang turun ke majelis itu. Itu yang membuat aku berubah total, tobat dan mati dengan husnul khatimah. Dapat sikit percikan, sikit je. Kan begitu Nabi kita bersabda, yang berkumpul di majelis ilmu bukan untuk handphone, bukan untuk berwhatsappan, bukan untuk tengok Facebook, berhimpun di majelis ilmu atas beberapa matlamat. Ini antara kawan-kawan kena tekankan yang ini. Sebab kita ingin mengundang rahmat Allah agar turun menyelubungi kita dan juga menyejukkan hati dan perasaan kita. Majtama'a qaumun. Satu, tidak ada satu kumpulan kaum yang berhimpun fi baitin min buyutillah, di salah satu daripada rumah Allah. Ini diantara daripada rumah Allah. Ulama mengatakan rumah Allah itu adalah tiap tempat yang suci dan bersih. Apa? Untuk WhatsAppan, handphonean, emailan, Facebookan, tak. Yatadzakaruna kitaballahi wa yatadarasunahu bima bainahum. Untuk mereka memuzakarakan kitab Allah dan memudarasakan antara sesama mereka, membicarakan tentang halal dan haram, tentang imaniyat, yakiniat, tentang hukum hakam halal dan haram. Satu, berkumpul. Majelis kita macam mana? Tiang sana nyundar, tiang situ harakah, tiang sana majalah. Muslimat manggis, muslimat mangga. Manggis mungkin nanti barangkali manggis, mangga, wanita, jelita, fashion pakaian, make up untuk melangsingkan perut. Bukan lagi untuk menceriakan kulit, bukan lagi untuk menghaluskan dan melembutkan kulit. Ini adalah jamu mahdara. Ini adalah jamu macam-macam lah. Itu isinya majalah wanita itu macam itulah, untuk merampingkan perut kan, itu kan. Kita laki-laki juga, ini adalah jamu jantan atau kopi jantan, teh jantan, semuanya. Pernah beli tak? Tapi ceritalah, belilah, makan saja situ supaya jadi jantan lagi. Masya Allah, tabarakallah. Itu isinya fashion pakaian. Lagi satu Cosmo. Hah? Bukan majalah, bukan. Nah, ada yang perabot, Mutuli apa yang jual majalah tadi itu, yang perempuan selalu berlangganan di situ. Kesuai. Itu kalau istri kita berlangganan kiamat dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lo. Datang hantar rumah melalui pos laju. Bel 350, ya Allah, ada apa pula? Itu katanya pelangsing badan. Ada apa pula? Pelicin kulit. Apa pula? Pemutih muka. Apa pula? Perapat. Allahu Akbar. Habis duit kita habis. Itu kadang-kadang dibawa ke masjid. Nah, satu, berkerumun. Majtama, berhimpun. Yang kedua, di rumah Allah. Yang ketiga, mudarasa, sebati dan senada dan seirama. Tak ada yang dengan urusan dunia luarnya, untuk ilmu, untuk halal dan haram. Sebab kita punya peluang banyak untuk kepentingan dunia kita, untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan bisnis, politik dan lain sebagainya. Illa hafad, melainkan akan Allah turunkan. Illa hafad, melainkan mereka akan dikerumuni nih jutaan malaikat bersama kita pada tuh hari. Tidak terhitung, hanya kita tidak melihat. Akan dikerumuni oleh para malaikat. Biasa katakan sopan santunlah depan para malaikat. Wa anazalat alaihimus sakinatu wa ghasyat alaihimur rahmatu. Kemudian Allah turunkan ketenangan, kemudian Allah lempahkan rahmat dan karunia. Wa dzakarahumullahu biman indah. Dan Allah perbanggakan ahli majlis tadi itu kepada para malaikat-malaikatnya. Penghujung hadisnya panjang. Allah berfirman, ya malaikat ishadu
anni qad ghafartu lahum, wahai para malaikat-malaikatku, saksikanlah aku telah memberikan keampunan kepada mereka. Jadi kata Samsing tadi itu, aku pada masa hadir ke majlisnya Habib Hasan Bahar, tujuanku memang nak mencuri, nak merompak, nak mengambil benda, duit atau seumpamanya. Tapi pada masa aku terimbas dengan curahan rahmat yang mencocori majlis dan para jamaah yang hadir, itu yang membuat aku berubah total, taubat inabah, dan mati dengan husnul khatimah. Jadi kekalilah majelis-majelis zikir yang seperti ini, di mana saja diadakan. Tapi seperti yang saya katakan tadi, ikuti persyaratannya, datang ke masjid, datang ke surau, majelis ilmu, majelis zikir, majelis taklim. Tapi peralatan komunikasi, gangguan-gangguan yang mengganggu, sembarang yang mengganggu, itu kita ketepikan, kita jauhkan terlebih dahulu. Matikan handphone Anda atau mampuskan selama kita 1 jam setengah. Sebab orang ramai tak paham bahasa matikan. Orang paham bahasa mampuskan. Matikan bukan selankan, matikan dan dimampuskan untuk sementara waktu. Tak reti cara memampuskan macam mana, keluarkan baterainya, alas mati. Dah, takkan berbunyi dah. Takkan boleh. Itu nyawanya sudah dicabut oleh malaikat Israel. Mungkin cukup setakat itu dulu. Ada sebarang soalan, silakan. Ada soalan 1, 2, 3. Ada, kalau tak ada kita akhiri. Sekarang sudah pukul 12 lebih. Ya kan? Atau jam saya ini laju kah? 12 lebih kan? 12.05 kah? Kita datang tadi 10:30 lebih. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Saya nak salat. Kaki ini masuk besi, tapi ada sakit sikit. Kalau nak sujud itu boleh. Jadi boleh tak? Kalau contohnya maghrib saya solat diri, itu solat kodok yang time saya kat hospital saya solat dulu. Boleh? Sebab dia macam dia accident masuk kaki, dia mesti di kaki. Jadi selama dia sakit tadi dia tak solat. Jadi sekarang ni dia solat yang fardu macam biasa, cuma solat qadanya saya duduk. Tak boleh tak? Jadi ada qadaan. Begitu pada masa sakit tempoh hari. Jadi kalau untuk sembahyang fardu tetap dikerjakan dengan cara berdiri. Oke? Dengan sembahyang qadaan boleh tadi dikerjakan dengan cara berduduk, gitu. Begitu pertanyaannya. Kalau seandainya Anda mengqadha seperti keadaan ada pada waktu masa eksiden tempoh hari, qadhalah dengan berduduk. Tapi pada waktu kamu mengqadhanya, kamu sudah sehat afiat. Atau belum jelas lagi? Kalau abang sekarang ini seperti abang pada masa eksiden, tak boleh berdiri, tak boleh berduduk, qadhalah sembahyang itu seperti keadaan abang pada saat ketika itu. Tapi kalau pada waktu kita sudah sehat afiat, berdiri itu adalah salah satu daripada rukun sembahyang yang tidak akan gugur kecuali kalau pada waktu kita dalam keadaan uzur. Jangan tersamarkan permasalahannya. Ada istilah seperti ini. Kalau pada waktu kita ketinggalan sembahyang, pada masa kita duduk di Muar, pada masa kita duduk di Keluang, kita warga Keluang. Ada satu hari kita tak sembahyang, tidak kurang daripada 5 waktu yang tertinggalkan. Terus kita pergi KL. Maka boleh tak yang hal 5 waktu tadi itu, secara khususnya zuhur, asar dengan isya kita kasar di sana? Tak boleh. Yang walaupun kita mengqadhanya pada masa kita musafir. Bila dengan kita boleh buat sembahyang kasar pada waktu kita mengqadhanya. Kalau sembahyang yang tertinggalkan dengan kita itu pada waktu kita musafir dan kita qadha juga pada waktu kita musafir. Kalau seandainya pada masa perjalanan sepanjang seminggu, nih jalur Gemilang menyeberang laut, Datu Azhari,
Azhar lebih kurang lah Bang Rama, ada Azharnya tadi itu dah. Nah, Azhar Mansur. Kan satu pertanyaan yang beliau tak boleh jawab, macam mana sembahyangnya pada saat ketika itu? Itu tak ada jawaban daripada beliau. Husnuzan. Jadi saat ketika sepanjang perjalanan menyeberang laut, mengelilingi dunia, ternyata sepanjang 1 minggu tidak sembahyang. Lepas sampai di KL, lepas sampai di tempat kediaman, terus bersiap-siap untuk mengqadhanya. Boleh tak untuk mengqadha sembahyang yang selama seminggu tadi itu dikerjakan secara kasar? Tidak boleh. Kenapa? Sebab yang walaupun ketinggalan pada masa kita musafir, tapi kita mengqadhanya tidak lagi pada waktu kita musafir. Kalau sembahyang yang ketinggalan pada masa kita musafir, kita qadha pada waktu kita musafir, kita boleh kasar. Yang keempat kita kerjakan 2 rakaat. Nah yang tadi itu ketinggalan pada masa uzur. Jadi jangan terbawa-bawa dengan keadaan. Terbawa-bawa dengan keadaan seperti apa? Yang sekarang ini kita tidak lagi seperti pada waktu itu. Kalau kita sekarang masih seperti keadaan kita pada waktu itu, boleh abang mengqadha dengan berduduk. Tapi abang sekarang sudah sehat alhamdulillah, maka dengan sembahyang itu diqadha dengan cara sempurna. Yang lain, Selamat. Salam wabarakatuh. Saya nak tanya Ustaz, apakah tips yang terbaik untuk seorang isteri menghadapi segala godaan dari suaminya dan anak? Bagaimana kiat-kiat yang terbaik, tip-tip yang terbaik untuk istri dalam menghadapi macam-macam dugaan? Kesianlah suami dengan anak kena duga, dugaan. Jadi Nabi kita bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu itu adalah orang yang paling baik dengan keluarganya, dan aku adalah merupakan orang yang terbaik dengan keluargaku. Khairukum khitab itu kepada kaum laki-laki, tapi juga secara amnya laki-laki kepada perempuan tidak berbeda. Jadi maksudnya sebaik-baik manusia itulah orang yang paling baik dengan keluarganya. Kita baik dengan suami, kita baik dengan anak, kita baik dengan istri, kita baik dengan lingkungan, kita baik dengan pak mertua, dengan mak mertua, dan juga kita baik kepada semuanya. Kalau yang seperti ini saja kita praktik dalam hidup, sudah cukup mampu untuk mengharmonikan kehidupan pasangan 2 laki istri. Cemburu itu padar, pencemburu itu wajar, cemburu itu patut, tapi jangan berlebihan. Pak Haji nih, macam mana pun, kalau pada waktu kita subuh-subuh pun, pada waktu kita beli roti canai dengan nasi lemak, itu pasti dan pasti akan tertatap, akan terlihat, akan terjumpa lain jenis. Papa, iya ya. Tadi papa pada masa beli donat dan beli keripap, yang jualan tuh laki atau perempuan? Itu pertanyaan pertama, soalan yang pertama. Iyalah, kalau jualan nasi lemak, jualan donat, itu memang selalunya perempuan. Nah, yang jualan tuh bujang atau janda? Abang pun tak tanya. Oke, lawa atau tidak, cantik atau tidak? Kalau di mata abang tuh memang nampak cantik lah. Wah, kiamat tuh dia, abang ini nih. Kan tuh udah berlebihan, Abang terjumpa dengan siapa, laki atau perempuan, bagaimana orangnya. Abang tadi bersimbangkah? Abang setakat tanya berapa harganya? Abang tawar kata itu. Pada masa abang tawar kata dia tak boleh kurang. Dia kata tak boleh kurang, atau tuh harga pas, harga mati. Dia senyum tak ke abang? Abang pun tak perasan sebenarnya. Sebenarnya niat hati abang tadi itu bukan setakat nak beli keripapnya, abang nak beli dengan orang-orangnya sekali. Geram rasanya. Nah, itu cemburuan yang berlebihan. Begitu juga kadang-kadang sebaliknya. Suami balik ke rumah. Tadi siang masa abang ada di pejabat, siapa yang datang ke rumah? Tak ada siapa-siapa, Bang. Siapa yang ada lewat depan rumah kita? Banyak lah, Bang. Lembu, kerbau, kami pun juga lewat. Kan itu keterlaluan. Jadi kalau kita sudah tidak ada saling percaya mempercayai, kalau kehidupan itu sudah diselubungi dengan curiga mencurigai, itu memang susah. Yang sehingga buat suasana jadi tidak nyaman. Cemburu yang sewajarnya, iya. Tanggung jawab daripada suami juga tanggung jawab daripada kita.
Baik kita dengan anak, kadang-kadang dengan kita tak percaya langsung dengan anak. Kadang-kadang kita terlampau percaya juga dengan anak, sehingga sampai dengan kita mendustakan orang lain. Anak saya tidak begitu, itu tidak bakalan. Mesti mereka yang bohong, mesti Pak Haji yang merapu, mesti dia yang merepek. Anak saya orangnya jujur, tak pernah berbeda-beda seperti itu. Terlampau percaya, akhirnya dimanfaatkan oleh anak untuk dia berbohong, menipu kita. Ada juga sebaliknya, terlampau percaya dengan orang lain, tak percaya dengan anak, tak percaya dengan istri. Kalau orang lain yang cakap, sami'na wa ata'na. Tapi kalau pada itu dengan suami yang cerita, abang ini orang politik tuh mesti cakapnya tentang politik, tidak betul. Tapi kan abang ngaji, abang tahu hukum, tidak, itu fatwa kerajaan, itu fatwa politik kerajaan, itu tidak ikhlas. Nanti dengan jawaban yang sama begitu ditanyakan sama orang lain. Makasih Ustaz. Aku terangkan masalahnya tuntas, total, bagus dengan dalil-dalilnya. Jangankan terima kasih, justru disalah-salahkan. Abang sesat bang. Bang tak paham, bang tak reti. Tanya dengan Ustaz di TV 9, tanyalah Ustaz. Dia jawab langsung, makasih. Alim betul Ustaz tuh. Masalah tabarakallah. Padahal dia jawab pun dia keruan jawabannya, alim dia, masalah percaya sungguh. Akhirnya hilang kepercayaan juga daripada suami atau juga daripada istri. Jadi satu, hormat menghormati, yang kedua percaya mempercayai, dan juga satu hal ini daripada Doktora Muhayya, betul sebutannya sudah? Hah? Muhayya. Apa kata beliau yang saya pernah mengikuti? Kadang-kadang kita laki-laki ini beranggapan istri kita tuh sayang ke kita itu atas suatu keinginan. Yang kalau pada saat keinginan kita tuh tidak tercapai, itu kita beranggapan dia berarti tidak cinta kita. Istri tuh Masya Allah, sarapan pagi alhamdulillah, makan siang nikmat, makan malam luar biasa. Hanya tak pernah buatkan kita teh selepas asar. Awak tak sayang abang. Begitu juga sebaliknya. Suami tanggung jawabnya luar biasa. Urusan rumah tangga, urusan nafkah, tanggung jawab, perlindungan, semuanya. Sebelum hari raya lagi sudah dibelikan macam-macam pakaian. Perhiasannya, Masya Allah, tabarakallah, bros, tidak kepakaian. Sini sudah, kepala sudah, belakang sudah, semuanya. Hampir penuh dengan bros, belambak bros di rumah, dibelikan sama suami. Tapi suami tadi itu tak pernah mengucapkan aku sayang awak. Itu aja. Abang tak sayang pun ke aku. Abang tak cinta pun. Ya Allah. Jadi maunya dia, istri kita tuh baru beranggapan kita tuh sayang dia kalau kita sebut dia ayang. Aku abang sayang. Assalamualaikum ayang. Waalaikumsalam. Itu baru dia percaya kita cinta. Kalau tanggung jawab saja, bukan semua orang boleh cakap sayang. Kadang-kadang kita ini tak tahulah mulut kita ini macam mana kaku untuk sebut cinta. Aku juga cinta kamu. Jarang-jarang kita susah. Ada orang cinta melulu, cinta semuanya. Aku cinta abang, aku sayang abang, aku cinta, aku sayang. Kita tidak menyahut bagaimana? Astagfirullahaladzim. Kita tidak pernah mengucapkan kata-kata cinta itu memang tidak ada dalam kamus ingatan kita. Jadi apakah kita tidak sayang? Enggak. Tengok tanggung jawabnya, tengok pengorbanannya, tengok perhatiannya, tengok perlindungannya, tengok nafkahnya. Jadi tidak mesti harus diterjemahkan sesuai dengan keinginan kita. Kita juga semacam itu dengan istri, tanggung jawabnya dengan rumah tangga, tanggung jawab dengan keuangan kita, tanggung jawabnya dengan anak, dan juga dengan usaha, dan juga dengan keperluan yang kita perlukan. Teman saja dengan istri kita tadi itu tidak pernah mengucapkan kata-kata cinta, ataupun juga istri kita tadi itu tak pernah duduk sekali dengan kita secara santai. Abang ini pasti tak sayang. Kenapa? Abang tak pernah pun pegangan tangan dengan aku pada aku pergi ke mall. Coba tengok bang tuh. Itu makcik dengan pakcik tua tuh pegangan tangan bang. Abang seumur hidup tak pernah pegang tangan. Kalau bawa troli abang depan, aku belakang. Kadang-kadang aku depan, abang belakang. Kalau berpegangan pun sama-sama pegang troli saja.
memang kiamat dunia. Kalau sudah standar cinta tuh seperti itu. Jadi maunya seperti apa? Kita ini kan tua, ini pakai sorban nih, pakai jubah. Masa seperti anak remaja pegangan tangan macam tuh. Jadi tapi tidak juga lah bejauh. Salah tutup. Jangan ditutup. Terus itu, awak hamil malu aku. Hamil malu aku apa? Yang membuat aku hamil ini siapa? Oke, cukup sekat itu dulu, nanti balik rumah masing-masing. Kalau tak ada jamuan di sini, nah saya jemputlah untuk ke rumah makan, rumah masing-masing. Kalau ada jamuan kita makan yang sini, kalau tak ada kita makan di rumah. Tak payah bayar, buka PTS. Kalau ada masak sendiri, nikmati sendiri. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Allah.